Brigade Al-Qassam kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke posisi Zionis. Selama 3 hari penuh, sayap militer Hamas itu pun berhasil membuat Israel mengalami kerugian fantastis. Brigade Al-Qassam berhasil melibas 41 kendaraan tempur dan 25 tentara Zionis dalam waktu bersamaan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Baidah melalui saluran Telegram pada Rabu 20 Desember. Menurut Abu Baidah, pejuang Brigade Al-Qassam membunuh 25 tentara dan melukai puluhan lainnya dalam 72 jam terakhir. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga berhasil merusak 41 kendaraan militer Israel dalam jangka waktu yang sama, termasuk tank Merkava dan pengangkut personil lapis baja atau APC terbaik Zionis. Abu Baidah menegaskan dalam serangan tersebut, pejuang Al-Qassam memasang jebakan di 2 terowongan dan seluruh bangunan tinggi dengan bahan peledak. Dengan taktik tersebut, para tentara Zionis terbunuh saat mencoba memasuki terowongan atau mengambil posisi di dalam bangunan tersebut. Di sisi lain, penembak jitu Hamas juga dikerahkan dalam operasi tersebut. اضرب. Kelompok-kelompok perlawanan Palestina kembali bersatu untuk menyerang posisi Zionis. Dalam waktu bersamaan, kelompok perlawanan Palestina menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF dari berbagai arah. Akibatnya, sejumlah tentara Zionis pun dinyatakan tewas dalam serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, perang sengit kembali terjadi di sejumlah wilayah di Gaza, Palestina pada Rabu 20 Desember. Perang tersebut diklaim menimbulkan kerugian besar bagi pihak Zionis. Pasalnya pada Rabu kemarin, Brigade Abu Ali Mustafa terlibat kontak senjata dengan tentara Zionis di wilayah Sujaya. Dalam pertempuran tersebut, Brigade Abu Ali Mustafa mengklaim pasukannya kembali melumpuhkan sejumlah tentara Zionis menggunakan RPG. Sementara itu, Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina juga menyerang konsentrasi pasukan rezim Zionis di Ain al-Talita jalur Gaza. Sebelum serangan itu, Brigade Al-Quds juga mengumumkan telah menghancurkan 2 kendaraan militer rezim Zionis dengan rudal di wilayah Al-Makrafah, tengah Gaza. Akibat serangan dari berbagai front tersebut, Zionis harus kehilangan banyak tentaranya dan mengalami kerugian besar. Nasib malang dialami seorang tentara Israel yang ditugaskan untuk perang melawan Hamas di Gaza. Akibat tak menguasai medan perang, seorang tentara terjatuh dan tertusuk duri kaktus saat berburu Hamas. Ia pun menangis dan merintih kesakitan akibat insiden tersebut. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 21 Desember, hal itu terlihat dari video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang tentara dengan seragam lengkap sembari mengalungkan senapan laras panjang di lehernya. Meski tampak garang, namun ia terlihat menangis dan merintih kesakitan seusai tertusuk duri kaktus. Sementara seorang atasan tampak berusaha mencabut kaktus yang tertancap di pantat sebelah kanan tentara tersebut.
Sembari mencabut duri kaktus, sang komandan pun tampak menertawakan tentara itu yang tidak berhenti merintih. Pasalnya duri kaktus tersebut menusuk tentara itu setelah ia terjatuh ketika mengejar Hamas. Namun belakangan diketahui insiden itu terjadi ketika perang di Gaza beberapa tahun silam. Video tersebut kembali viral seusai Israel kembali meluncurkan serangan membabi buta di wilayah Gaza. תעשה למטה, זה יותר רציני. לאט לאט, איזי. אין לחץ, אין לחץ. סמק, הדבקת לי את שלך. לא, הקשים יצאו. יש שם איזה שתיים, הכל בסדר. הנה הגדול יצא. 40 komandan senior militer Israel terancam dipenjara akibat perang besar-besaran yang terjadi di Gaza, Palestina. 40 nama tersebut kini telah diserahkan ke Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC karena dianggap bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dilansir dari Kementerian, laporan terhadap 40 komandan IDF itu diserahkan oleh organisasi Nirlaba Demokrasi for the Arab World New atau DAWN ke ICC pada Rabu 20 Desember. Dalam laporan tersebut, 40 komandan IDF itu diduga tak hanya terlibat, namun juga ikut merencanakan dan bertanggung jawab atas genosida di Gaza. Selain itu, mereka juga disebut sengaja merampas kebutuhan dasar warga sipil Gaza, termasuk memblokir penyediaan pasokan bantuan kemanusiaan, menargetkan fasilitas kesehatan hingga pemboman di tempat ibadah. Oleh karena itu, DAWN mendesak jaksa ICC untuk segera melakukan penyelidikan kepada para komandan senior tersebut. Direktur Eksekutif DAWN, Sarah Leawittson, menegaskan bahwa para perwira militer Israel harus menjadi tersangka utama dalam penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional. Ia pun memastikan segala upaya pemerintahan untuk menutupi fakta-fakta kesalahan para komandan itu tidak akan berguna. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Kurang dari 24 jam, Hizbullah berhasil melumpuhkan 2 helikopter dan sejumlah situs militer Zionis. Dalam waktu yang sama, Hizbullah berhasil membunuh pasukan infanteri pendudukan Zionis. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 21 Desember, Hizbullah mengintensifkan operasinya ketika Israel dengan sengaja membunuh warga Lebanon. Perlawanan Islam di Lebanon itu mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan sejumlah situs Israel di sepanjang perbatasan. Mulai pukul 15 waktu setempat, Hizbullah menargetkan situs Al-Abad yang diduduki. Kemudian serangan dilanjutkan ke arah situs Al-Rahab Israel menggunakan rudal Burkan. 2 serangan itu diklaim tepat mengenai sasaran dan dipastikan menimbulkan korban jiwa. Pukul 16:15 waktu setempat, perlawanan juga menargetkan posisi artileri pendudukan Israel di lokasi Kirbet Ma'ar. Pukul 16:45, Hizbullah menargetkan pasukan infanteri pendudukan Israel di sekitar situs Birkat Risa. Akibatnya sejumlah tentara pun tewas dalam serangan tersebut. Terakhir, perlawanan menargetkan 2 helikopter militer Angkatan Udara pendudukan Israel di Lebanon yang diduduki dengan menggunakan rudal darat ke udara. فاطمة الزهراء
Brigade Al-Qassam menggunakan taktik cerdik untuk menggagalkan upaya pasukan Zionis dalam menyergap terowongan. Brigade Al-Qassam memasang bahan peledak mematikan di 2 terowongan Hamas di Gaza. Jebakan Al-Qassam itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan membuat sejumlah tentara Zionis tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Baidah pada Rabu 20 Desember. Abu Baidah mengatakan bahwa upaya penyergapan yang dilakukan pasukan Zionis telah terendus oleh Brigade Al-Qassam. Oleh karena itu, sayap militer Hamas tersebut menyiapkan kejutan mematikan bagi pasukan Zionis, yakni dengan memasang bahan peledak di 2 terowongan dan seluruh bangunan. Jebakan itu pun diklaim tepat mengenai sasaran. Para tentara Zionis dilaporkan tewas saat berupaya memasuki terowongan perlawanan. Sebelumnya, Zionis telah sesumbar menemukan terowongan terbesar Hamas. Bahkan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sempat masuk ke dalam terowongan tersebut. Meski demikian, hal itu justru menjadi bahan tertawaan karena Hamas menilai temuan itu sudah terlambat. Perang melawan Hamas di Gaza justru menjadi petaka bagi Israel sendiri. Setelah 2 bulan lebih operasi banjir Al-Aqsa, ekonomi Israel kini semakin terhimpit. Bahkan Israel kini menelantarkan warganya hingga anak-anak yang biasa mendapatkan bantuan terpaksa harus berpuasa. Dilansir dari Middle East Monitor pada Kamis 21 Desember, hal itu diketahui dari temuan laporan kemiskinan alternatif. Menurut laporan tahunan tersebut, genosida di Gaza secara signifikan merusak pendapatan 19,7% masyarakat Israel, di mana 45,5%-nya menyatakan kekhawatiran akan semakin memburuknya kesulitan ekonomi di negara tersebut. Yang mengejutkan, 100% badan amal yang didedikasikan untuk mendukung masyarakat miskin kini tak lagi menerima bantuan dari pemerintah Israel. Padahal saat ini terjadi peningkatan jumlah permintaan bantuan. Akibatnya, kini banyak warga yang terlilit hutang, kekurangan gizi, hingga menderita penyakit kronis. Para penerima bantuan juga mengaku kondisi tersebut memaksa mereka untuk mengurangi porsi makan anak-anaknya. Bahkan tak sedikit pula yang memaksa anak-anaknya untuk berpuasa karena tidak memiliki dana. Untuk kesekian kalinya, sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol. Akibatnya, 10 roket yang ditembakkan Hizbullah dari Lebanon berhasil memporak-porandakan Kiryat Shmona. Serangan Hizbullah itu pun membuat sirine di wilayah tersebut meraung-raung. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah pada Kamis 21 Desember. Hizbullah mengklaim pasukannya menargetkan pemukiman Zionis di Kiryat Shmona dengan roket Katyusha. Pasalnya, serangan itu diluncurkan sebagai balasan atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Di sisi lain, beberapa sumber mengumumkan setidaknya 10 roket ditembakkan ke arah Al-Jalil. Namun beberapa di antaranya mengenai Kiryat Shmona. Akibatnya sejumlah kerusakan terjadi di wilayah tersebut. Hizbullah Lebanon menekankan bahwa mereka tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada rezim Zionis untuk merugikan warga sipil Lebanon. Hizbullah juga mengaku tidak akan membiarkan serangan terhadap desa-desa dan kota-kota di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.